Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Joan Mir mendapati kekecewaan besar di MotoGP Indonesia 2025 setelah balapannya berakhir hanya dalam 2 lap. Di sisi lain, rekan setimnya di Honda, Luca Marini, tampil impresif dan bersaing memperebutkan podium. Mir gagal menyelesaikan balapan akibat kehilangan kendali di tikungan 16. Setelah tampil sebagai pembalap Honda terbaik dan finish kelima di sprint race hari Sabtu, Mir datang ke Grand Prix Mandalika dengan optimisme tinggi untuk mengulang kesuksesannya di Motegi. Namun keputusan untuk menggunakan ban belakang medium justru menjadi bumerang. Pembalap asal Spanyol itu mengaku kesulitan memanaskan ban pada 2 lap awal membuat motornya sulit dikendalikan. Saya marah karena kami kehilangan peluang besar untuk naik podium. Ban belakang medium tidak bisa mencapai suhu ideal. Motor terasa tidak nyaman dan setiap kali pengereman saya terus melebar tanpa bisa mendorong lebih jauh. Mir menegaskan bahwa kecelakaan itu bukan akibat kesalahan agresi atau manuver berisiko, melainkan masalah teknis yang membuatnya kehilangan grip. Ia berharap tim Honda segera menemukan solusi agar kesalahan serupa tidak terulang. Johann Zarco mengungkapkan bahwa dirinya tengah berdiskusi intens dengan tim LCR Honda untuk mencari solusi atas penurunan performanya di paruh kedua musim MotoGP 2025. Pembalap asal Prancis itu merasa kurang cocok dengan motor RC23V versi upgrade yang diberikan Honda setelah jeda musim panas. Pada paruh pertama musim, Zarco tampil cukup kompetitif dengan motor versi lama, namun sejak menggunakan paket baru, ia kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Hal itu terlihat pada Grand Prix Indonesia, di mana ia hanya mampu finish di posisi ke-12, tertinggal dari 2 pembalap Honda lainnya, Joan Mir dan Luca Marini. Setelah balapan di Mandalika, Zarco menjelaskan bahwa ia telah mengadakan pertemuan penting dengan tim untuk membahas langkah selanjutnya. Kami memiliki dialog yang terbuka dengan Honda dan itu membuat saya senang. Dengan motor lama, saya bisa menyesuaikan gaya berkendara saya, tapi dengan motor baru saya kehilangan keunggulan itu. Meski menghadapi masa sulit, Zarco menegaskan dirinya tetap tenang dan optimistis. Sekarang kami mencoba menemukan kembali rasa percaya diri lewat pengaturan baru. Ketika kepercayaan diri itu kembali, kecepatan juga akan datang. Pedro Acosta menilai Ducati dan Aprilia memiliki motor yang jauh lebih stabil dibandingkan motor tunggangannya saat ini, KTM RC16. Menurutnya, meski KTM menunjukkan peningkatan sejak jeda musim panas, performanya masih belum konsisten di setiap trek. Dalam wawancara di sela Grand Prix Indonesia, Acosta mengakui dominasi Ducati yang tetap terjaga sepanjang musim. Motor GP25 milik pabrikan Italia itu masih menjadi tolok ukur dengan hanya Aprilia dan Honda yang mampu merebut kemenangan dari mereka. Mereka sudah selangkah lebih maju dari yang lain dan tetap mempertahankannya. Motornya sangat stabil, tidak peduli siapa yang mengendarainya, mereka selalu kencang. Sementara itu, Acosta mengakui KTM masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan performa. Kami masih naik turun, tidak tahu apa yang diharapkan di setiap trek. Tapi kami sudah membuat kemajuan bagus sejak liburan musim panas. Ducati secara resmi mengumumkan bahwa pembalap penguji mereka, Michel Pirro, akan menggantikan Marc Marquez di Grand Prix Australia 2025. Pirro akan turun membela tim pabrikan Ducati Lenovo Team di sirkuit Phillip Island pada 17 hingga 19 Oktober berpasangan dengan Francesco Bagnaia. Penunjukan ini dilakukan menyusul absennya Marquez yang harus menepi karena alasan medis setelah mengalami cedera dalam balapan utama di Mandalika. Bagi Pirro, balapan ini akan menjadi penampilan pertamanya di kelas MotoGP di musim 2025.
Pembalap berusia 38 tahun itu terakhir kali tampil di ajang MotoGP pada Grand Prix Catalunya 2024 saat menggantikan Fabio Di Giannantonio yang cedera di tim VR46. Fabio Quartararo menilai Yamaha belum membuat kemajuan signifikan dengan motor M1 mereka sejak uji coba di Barcelona akhir tahun lalu. Juara dunia MotoGP 2021 itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap perkembangan performa Yamaha sepanjang musim 2025 yang menurutnya membuat mereka tertinggal dari para rival. Quartararo sempat tampil impresif di paruh pertama musim dengan 3 pole position berturut-turut dan podium di Grand Prix Spanyol. Namun sejak jeda musim panas performa Yamaha terus menurun. Hasil terbaik hanya datang di GP Catalan, di mana Quartararo menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang finish di posisi 5 besar. Menurutnya penurunan ini disebabkan oleh fokus tim pada pengembangan mesin baru berkonfigurasi V4 yang akan debut pada 2026, menggantikan mesin 4 silinder segaris saat ini. Kami belum membuat langkah besar, perubahan aerodinamika dan mesin belum membawa hasil berarti. Quartararo menambahkan bahwa satu-satunya kemajuan nyata terjadi saat tes Barcelona 2024, ketika ia menemukan peningkatan pada stabilitas masuk tikungan. Meski frustasi, ia tetap berusaha fokus pada peningkatan diri dan mendorong Yamaha agar menghadirkan motor yang lebih kompetitif. Toprak Razgatlioglu dan Miguel Oliveira resmi akan bertukar tempat pada musim 2026. Seperti yang diketahui, pada pertengahan tahun ini Razgatlioglu menandatangani kontrak 2 musim dengan Yamaha Motor Racing untuk berlaga di MotoGP, yakni pada 2026 dan 2027. Ia pun akan diletakkan di Prima Pramac Racing yang berstatus tim satelit guna menggantikan Miguel Oliveira yang baru-baru ini resmi bergabung dengan Rocket BMW di ajang World Superbike. Jelang bergulirnya World Superbike Estoril akhir pekan ini, Razgatlioglu pun mendoakan Oliveira bisa meraih kesuksesan bersama Rocket BMW Motorrad World Superbike musim depan. Ini keputusan Miguel, sama saja dengan saya. Saya akan menghadapi tantangan berbeda dan ia akan datang ke World Superbike menghadapi tantangan baru. Situasi kami cukup mirip. Bagi Miguel, motor World Superbike adalah motor berbeda dan bagi saya, motor MotoGP juga motor yang sangat berbeda. Saya menghormati keputusan Miguel. Kami melakukan pertukaran dan saya berharap dia bisa sukses bersama BMW. Karena BMW percaya padanya dan ia percaya pada BMW. Ini sangat penting. Alex Marquez memilih untuk tidak terlalu lama menikmati hasil podium yang diraihnya di MotoGP Mandalika 2025. Pembalap Gresini Racing itu kini mengalihkan fokus sepenuhnya menuju MotoGP Australia 2025 yang akan digelar di sirkuit Phillip Island akhir pekan mendatang. Adik dari Marc Marquez tersebut tampil impresif di Mandalika dengan finish di posisi ketiga, hasil yang menjadi kebangkitannya setelah penampilan kurang memuaskan di MotoGP Jepang 3 pekan sebelumnya. Podium ini juga memperkuat posisinya di peringkat kedua klasemen sementara kejuaraan dunia. Kami harus menatap ke depan ke Australia. Kami meraih banyak poin penting untuk posisi kedua kami di kejuaraan. Tahun lalu kami sangat menderita di sini. Dilansir dari Motosan, Alex menilai keberhasilannya kali ini tak lepas dari persiapan matang yang dilakukan tim Gresini Racing. Ia berharap bisa melanjutkan tren positif di Australia dan mempertahankan momentum hingga akhir musim. Di atas kertas, ini trek yang sulit bagi saya, jadi hasil ini memberi kepercayaan diri besar. Ferrari kembali tampil di bawah ekspektasi pada Grand Prix Singapura 2025. Mobil SF25 mengalami kendala sejak awal balapan setelah tim meminta Charles Leclerc menerapkan strategi lift and coast untuk menjaga suhu mesin dan konsumsi bahan bakar. Akibatnya Leclerc kehilangan daya saing dan gagal bertarung di barisan depan untuk memperebutkan podium. Meskipun sempat menyalip rekan setimnya, Lewis Hamilton, di penghujung lomba, Leclerc hanya mampu finish di posisi ke-6.
Ia juga sempat diminta memberi jalan kepada Hamilton agar sang rekan setim bisa menekan Kimi Antonelli demi tambahan poin penting dalam perebutan posisi kedua di klasemen konstruktor. Dengan hasil ini Ferrari kini tertinggal 27 poin dari Mercedes dan hanya unggul 8 poin atas Red Bull, sementara McLaren masih memimpin klasemen. Leclerc menilai situasi timnya tidak akan banyak berubah hingga akhir musim. Saya tidak berpikir akan ada sesuatu yang spesial. Apa yang kita lihat di sini mungkin mencerminkan sisa musim. Pembalap asal Monaco itu mengakui rasa frustasinya karena tak lagi bisa bersaing untuk kemenangan, namun menegaskan bahwa kekecewaan justru menjadi sumber motivasi.